Bisa. Apa kabar semuanya hari ini anak-anak? Baik. Oke. Hari ini kira-kira ada yang nggak masuk nggak? Masuk Ada yang izin? Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah. Ini pada kemana ya ini ya? Izin, Bu. Oh izin. Oh karena hari ini hari Jumat ya? Iya. Oke lah, hari ini kita lanjutkan materi yang kemarin sudah selesai. Kita mulai dengan materi yang terbaru. Yang pertama sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada coach hari ini dari saya yaitu Make Today Great. Artinya, jadikan harimu hari ini menjadi hari yang indah, hari yang terbaik. Jadi lakukan hal-hal setiap hari itu untuk hal yang kebaikan. Jadi isi otak kita dengan sesuatu yang positif. Jangan belum apa-apa, aku nggak bisa, aku malu. Jangan seperti itu ya. Kita mulai dengan hal sesuatu yang baik atau hal sesuatu yang positif. Oke? Setuju nggak? Setuju. Oke, sebelumnya nanti kalau kita kalau saya memberi aba-aba, bagaimana kabar semua? Sehat tuh begini, ya. Senyum, bahagia. Salah. Jadi bahagia. Apa ya anaknya gimana? Sehat. Bahagia. Ya, oh iya. Oke. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Sehat, senyum, bahagia. Oke, tepuk tangan buat kita. Jadi itu afirmasi buat diri kita sendiri supaya apa? Selain diri kita sendiri yang bangga. Jadi jangan berharap bangga penilaian orang lain, bangga dulu terhadap diri kita sendiri. Apa yang kita mampu, itu yang kita banggakan ya. Bukan berarti kita sombong dengan kemampuan kita, bukan. Tapi kita menghargai diri kita sendiri. Dengan cara apa? Dari cara berpakaian, dari cara kita berbicara, ya, gitu ya. Baik, di sini kita lanjutkan hari ini. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri ya. Bapak Tata mengatakan tak kenal maka tak cinta. Bukan tak sayang. Oh iya, tak aruf. Keren banget deh. Ya, perkenalkan, nama saya adalah Lili Suheri. Kenapa diberi nama Lili? Itu ada historinya. Jadi ketika ibu saya itu, nggak apa-apa ya, saya cerita ya sedikit. Nggak apa-apa, Bu. Ketika ibu saya tuh merantau, tinggal di pesantren, jadi dari Sumatera dikirim untuk ke Jawa Timur dengan tidak punya siapa-siapa, namanya anak perantauan, namanya hidup di pesantren, pastilah kita menemukan banyak apa ya, dari berbagai macam daerah, dari berbagai macam karakter. Nah, di situ ibu saya bertemu dengan sahabatnya. Sampai sekarang sudah menjadi sahabat yang baik. Di situ untuk mengenang, karena saya adalah anak perempuan pertama, jadi untuk mengenang temannya yang bernama Lili Suheri. Itu dari Medan. Bukan dari Medan, dari Palembang. Jadi apa ya? Jadi ketika melihat nama saya itu teringat dengan temannya. Gitu. Nah, saya dilahirkan di Jombang. Ada yang dari Jawa Timur? Ada? Ada yang pernah ke kota Jombang? Ada. Oke, Jombang itu terkenal adalah kota santri. Nah, apalagi sekarang dikenal banyak dari berbagai macam wilayah ya Indonesia untuk datang ke sana adalah ziarah. Yaitu salah satu presiden kita ada yang dimakamkan di sana di Tebu Ireng ya. Oke. Saya lahir di bulan Agustus tahun 1982. Kira-kira usia saya berapa ya? Jangan ditebak. Oke, saya tinggal di Gunteng, Jalan Gunteng nomor 28 di Karangtengah Cianjur. Jadi mungkin kalau orang memandang Cianjur itu apa sih? Mungkin nggak kenal ya. Tapi kalau bilang puncak, orang
langsung bayangannya twing, daerah dingin ya. Iya. Dari kurang lebih dari Jakarta itu hanya perjalanan 2 jam ya. Itu kota yang paling dicintai sama orang-orang puncak. Makanya kalau orang Cianjur sendiri males, karena apa? Macet, walaupun daerahnya dingin banget, tapi macetnya itu minta ampun, luar biasa. Kalau bagi mereka kan mungkin macet itu menikmati keindahannya. Kalau bagi kita ya karena udah sehari-hari ya dia biasa aja. Oke, saya pendidikan terakhir adalah di S1 PKK Universitas Negeri Surabaya. Pasti udah mengenal mas-masnya, kayaknya kemarin ada yang beberapa dari alumni UNESA juga. Saya sempat ngobrol, perkembangan yang sangat jauh banget dari dunia tahun saya pendidikan di sana. Pekerjaan saya adalah sebagai owner Misteri Jokam. Jadi saya kebetulan alhamdulillah di tahun 2019 sebelum Covid saya punya sedikit usaha belajar untuk menjadi wirausaha. Jadi di rumah saya punya gerai kecil-kecilan lah gitu ya, di bidang bakery, kalau orang bilang ya bakery. Ya setelah dari situ alhamdulillah saya juga dipercaya untuk menjadi instruktur tata boga di Dinas Tenaga Kerja Cianjur. Ya. Setelah jadi jadi instruktur, dan juga saya menjadi instruktur BLKK Darul Ulum Garut. Jadi alhamdulillah saya juga dipercaya untuk memberikan ilmu ke berbagi ilmu lah, dipercaya untuk berbagi ilmu, membagikan keahlian saya. Walaupun sebenarnya saya itu memang ilmu PKK itu adalah pendidikan kesejahteraan keluarga ya. Jadi belajar busana, belajar boga, belajar kecantikan, menata ruang, itulah dunia perempuan lah istilahnya. Jadi alhamdulillah sedikit banyak ya saya juga belajar, dan alhamdulillah sampai sekarang juga bisa menjadi dipercaya untuk menjadi instruktur di Darul Ulum, BLKK Darul Ulum. Sini langsung ya teman-teman semua, kalau mau kontak-kontak saya boleh di nomor saya, boleh di save atau nanti saya kirim ya di grup WA saya, dan email, ada IG juga. Nah, sebelum kita lanjutkan, yaitu kita amati dengan pengawasan terhadap tempat dan lingkungan kerja. Nah, ketika kita memulai atau sebelum memulai suatu pekerjaan, suatu aktivitas, kita harus perhatikan dulu kebersihan dan kerapihan pada tempat kerja kita. Ya, kita perhatikan dulu gimana ruang kerja kita. Bagaimana ruang kerja kita? Aman nggak? Ya. Apalagi ini mungkin di area, kalau seperti saya areanya area produksi, terutama itu yang diperhatikan lantai, kebersihan lantai, kebersihan tempat kerja, meja, tablenya kita harus perhatikan terlebih dahulu. Kebersihannya ada, kebersihan lantai kan. Kemudian merapikan atau sisa kalau di tempat produksi itu biasanya ada bekas telur, ada tumpahan tepung. Nah, itu kita harus dalam keadaan bersih dan tidak rapi aja, bersih dan higienis. Itu terutama ya. Terus kemudian kita harus memperhatikan sumber api. Jadi apa yang penyebab kebakaran di tempat kita kerja itu kita harus hindari ya, apalagi kita di ruangan yang kayaknya panas, berhubungan dengan oven, kompor, itu harus benar-benar diperhatikan ya.
Kemudian sarana kebakarannya, sarananya kenapa kita harus mungkin dipersiapkan alat pemadam itu harus ada di ruang produksi karena kita bergelut di tempat produksi. Kemudian sarana jalur evakuasi kita harus perhatikan juga. Bila kita ada terjadi sesuatu yang emergensi, kita tahu jalurnya seperti apa. Seperti di tanda, ada tanda kan setiap tempat kerja itu biasanya ada. Kemudian selanjutnya tata tertib nih sekarang untuk di kelas ini. Yang pertama sudah pasti ya, kita dilarang merokok. Yang kedua, kita dilarang bicara. Jadi ketika kita instruktur menyampaikan atau guru menyampaikan, kita hormati ya. Tolong jangan bicara sendiri kalau tidak penting banget. Kecuali kalau penting boleh angkat tangan, izin, silakan izin, saya mau ada yang perlu dibicarakan, silakan. Selanjutnya, dilarang meninggalkan ruangan selama proses training. Boleh lah kalau mau ke toilet boleh, tapi jangan ngantuk. Maaf izin ya, balik. Itu attitude-nya jelek banget. No ya. Nanti tolong diperhatikan untuk di kelas kita. Terus selanjutnya yang keempat, peraturan di kelas kita adalah ketika mau bertanya silakan angkat tangan terlebih dahulu. Oke? Angkat tangan ketika instruktur memberikan kesempatan, boleh baru menyampaikan pertanyaannya. Nah, selanjutnya kita harus tepat waktu saat jam istirahat. Ya, jadi kita harus bisa benar-benar mengelola waktu. Jamnya istirahat kita istirahat. Bukannya jam istirahat kita ayo lanjutin gitu ya. Kecuali kalau proses produksi itu nggak bisa. Kayak roti ini. Roti lagi menunggu pengembangan. Itu biasanya itu efisien. Jadi waktunya disesuaikan. Ya, selanjutnya ada yang perlu dipertanyakan untuk tata tertib ini? Silakan teman-teman. Lanjut. Oke, sudah paham ya? Oke, lanjut. Nah, kira-kira teman-teman apa nih bayangan teman-teman di sini nih? Silakan angkat tangan. Ada yang tahu nggak? Boleh, silakan. Kebersihan, di sana kan ada kuman ya, gambar Ya. kuman. Pasti mau membahas tentang kebersihan. Iya, itu tentang kebersihan. Iya. Oke, bagus banget. Ada lagi mungkin yang menambahkan teman kita? Sabun. Gambar sabun, ya. Oke. Apa sabun ini buat apa ya? Kira-kira? Buat bersihin kuman, Ya. bersihin kotoran sisa-sisa mungkin dari sisa-sisa produksi makanan. Oke. Oke, siap. Bagus banget, keren. Terima kasih ya. Apresiasi boleh. Mantap. Nah, oke. Oke, kita masuk selanjutnya, yaitu di sini kita akan apa ini? Cara memakai bahan pembersih dan peralatan. Nah, ini termasuk apa? Sanitasi peralatan dan bahan peralatan. Jadi kita unitnya kita ambil dari mengacu di SKKNI dan lihat itu ya, yaitu judul unit apa? Membersihkan dan sanitasi peralatan. Ya, nyambung kan? Oke, ya. Kayaknya kita menyiapkan untuk melakukan pembersihan. Jadi sebelum kita mulai produksi ya, kita pastikan alat pembersihnya sudah ada ya, peralatan yang kita mau pakai sudah ada. Seperti kalau di tempat produksi apa kira-kira? Ada yang tahu nggak? Kira-kira seperti ini apa yang diperlukan ini? Nih, apa nih kira-kira yang harus ada? Apaan? Alat Sanitasi. Alat sanitasinya kira-kira apa ya? Kita perlu apa ini? Ada sabun. Sabun. Oke, Pel. Oke, bener banget. Untuk lukanya gitu, yaitu bahan pembersih dan peralatan untuk membersihkan sanitasi serta pelayanan terhadap saya siap dipakai. Jadi untuk dipastikan barang-barang itu udah siap dipakai, bukan selesai produksi baru cari, wah sabunnya habis nih, wah kain lapnya nih kemana ini?
gitu ya, harus kita perhatikan benar-benar dengan baik ya. Nah, sini uraiannya untuk KUK-nya, yaitu bahan pembersih dan peralatan untuk membersihkan, sanitasi serta pelayanan tersedia ada siap dipakai. Saya tadi bilang ya. Jadi wajib, bukan diusahakan ya. Wajib itu untuk siap dipakai. Bukan mau pakai nyari dulu. Ya, itu apa? Itu standar SOP untuk dalam kita produksi di suatu bakery atau suatu industri ya. Itu sudah ada. Dipersiapkan dulu sebelum kita memulai untuk produksi. Selanjutnya tujuan pelatihan apa? Supaya apa? Setelah selesai pelatihan ini, peserta dapat menjelaskan cara memakai bahan pembersih dan peralatan dengan menggunakan alat sanitasi sesuai standar produksi ke standar standar dan prosedur kesehatan. Jadi ini kan menyangkut dengan, untuk sanitasi ini menyangkut dengan kesehatan tubuh kita. Selanjutnya, setelah selesai mengikuti pelatihan, diharapkan peserta mampu membersihkan. Jadi mampu ya, harus bisa membersihkan peralatan dan apa? Peralatan yang ada di tempat Produksi. Oke, sudah jelas? jelas. Oke, sudah jelas ya. Kita lanjut. Nah, di sini ada yang mau menjelaskan pengertian sanitasi? Nah, sanitasi adalah upaya atau serangkai tindakan yang dilakukan untuk menjaga kebersihan dan kesehatan lingkungan, baik di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat umum maupun lingkungan industri. Ya, apalagi kita industrinya dalam produksi ya, kita nih nanti karena bidangnya kita di pengolahan roti dan kue ya, pembuatan roti dan kue. Nah ini bahan-bahan atau jenis bahan sanitasi. Mohon maaf ya, ternyata nggak keluar. Tolong di ini kan. Jenis-jenis bahannya itu berbagai macam, ada sabun. Aduh, maaf. Bahannya adalah sabun. Sabun itu ada dua macam ya. Sabun ada dua macam, sabun pembersih dan buat pembersih tanpa bahan aman ya. Nah ini termasuk pembersih buat apa namanya, seperti pembersih cuci piring ya. Ini bisa dipakai untuk bahan-bahan untuk seperti yang tidak langsung terkontaminasi dengan bahan kimia. Kalau yang sebelahnya itu diperuntukkan untuk membersihkan seperti loyang yang sudah apa ya, mungkin dipakai bertahun-tahun, ada karat-karat sedikit, dan untuk membersihkan oven. Biasanya oven kan keluar masuk bertahun-tahun sering dipakai. Jadi sebelum selesai produksi kita terlebih dahulu membersihkan. Nah ini ada dua, yaitu ada spons dan kain. Jadi gunanya apa untuk spons? Spons itu untuk langsung yang bersentuhan dari bahan kimia langsung ke peralatannya ya. Dan yang kedua itu adalah kain fiber. Kain fiber itu tujuannya untuk mengeringkan. Jadi setelah dipakai dikeringkan, lalu seperti kayak loyang itu harus kering, harus benar-benar tersimpan dalam keadaan kering. Oke, selanjutnya ini cara-cara membersihkannya ya, tahap-tahapannya sudah jelas ya, sudah cukup jelas seperti saya jelaskan tadi. Next, langsung kesimpulan. Kesimpulan di hari ini adalah kebersihan merupakan aspek yang sangat penting baik dalam industri perhotelan maupun industri roti atau bakery. Yaitu lingkungan kerja yang bersih dan higienis akan jauh lebih baik dan resiko terkontaminasi pun lebih kecil. Jadi resiko-resikonya lebih kecil ya. Kemudian selain itu kebersihan juga memastikan tidak adanya bakteri yang masuk ke dalam hidangan atau produk yang kita olah. Ya, karena akan mengakibatkan yaitu penyakit kalau nggak bersih ya, kuman-kuman atau jamur.
Kemudian kesimpulan yang kedua, dapat memaksimalkan efisiensi produksi serta menghasilkan produk-produk yang sehat dan aman dari berbagai macam pengaruh yang bisa menyebabkan penyakit pada tubuh manusia. Nah, ini kita olahan ya. Selanjutnya aplikasi. Nah, di sini ada tugas nih. Oke. Sekarang saya memberi sedikit pertanyaan buat teman-teman semua. Yang pertama adalah jelaskan 2 langkah yang benar dalam menggunakan bahan pembersih untuk membersihkan permulaan. Oke, kita langsung ya kasih ya soal-soalnya. Teman-teman bisa nggak kira-kira atau bisa langsung menjawab? Oke, nanti kita di lembar itu ya, di lembar evaluasi. Ini evaluasinya nanti saya bagi. Oke, selanjutnya, oke kita akan kasih tugas ya, tugas tambahan. Nanti silakan teman-teman semua membuat video sanitasi. Ya, nanti kita kumpulkan di tanggal 20 Desember di jam 9 malam. Saya tunggu ya, nanti lewat WA. Oke. Sudah jelas? Ya, oke. Sekarang untuk hari ini, pesan saya, jadilah manusia yang bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Ya, jadikan manusia yang terbaik untuk orang-orang di sekitar kita. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan, boleh ditanyakan. Sudah cukup penjelasan dari saya? Sudah cukup. Oke, kita akhiri pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak. Marilah kita berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Sudah selesai. Terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup waktunya. Hah? Pas? Kelebihan ya?